Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Bening, Kak Jubi, dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu review dari beberapa aplikasi yang membantu para kaum disabilitas dan juga ide aplikasi membantu kaum disabilitas dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Andreas Margono dengan nomor NPM 21071135. Saya Jenny Leviana dengan NPM 2107111142. Dan saya, Josensia Santosutan, dengan NPM 2107111175. Oke, sekarang kita akan langsung masuk kepada review aplikasi yang sudah kami ambil sebagai acuan dan referensi pada ide aplikasi kami. Yang pertama ada aplikasi Be My Eyes. Nah, untuk aplikasi ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama dapat terkoneksi secara langsung dengan relawan, dan yang kedua bantuan penglihatan secara real time. Nah, untuk aplikasi ini memiliki 3 kekurangan yang kami dapatkan, yaitu tidak dapat digunakan secara mandiri, kurangnya menarik bagi relawan, dan kurang memungkinkan untuk pekerjaan yang lebih kompleks. Kemudian untuk potensi pengembangan dari aplikasi ini, yaitu memberikan reward khusus bagi relawan atau pengguna, kemudian membuat leaderboard atau untuk memotivasi relawan. Kemudian aplikasi berikutnya adalah aplikasi Centractive. Nah, untuk aplikasi ini memiliki kelebihan yaitu langsung terhubung dengan juru penerjemah. Namun aplikasi ini memiliki 3 kekurangan yang kami temukan, yaitu keterbatasan jumlah penerjemah, aplikasi masih bertipe beta atau dalam tahap perkembangan, dan aplikasi ini mewajibkan pengguna untuk menjadi penerjemah atau sebagai penderita agar dapat menggunakan aplikasi. Kemudian aplikasi ini memiliki potensi pengembangan, yaitu menambahkan jumlah relawan yang ada, membuat fitur membuat fitur ini apa, Cuk? Mandiri atau sendiri, Cuk? Mandiri. Sorry. Ulang potensi. Oke, berikutnya yaitu potensi pengembangan dari aplikasi ulang. Oke, berikutnya adalah potensi pengembangan dari aplikasi ini. Kami menyimpulkan ada 3, yaitu menambahkan jumlah relawan yang ada, kemudian membuat fitur mandiri, sehingga tidak perlu untuk menunggu relawan. Dan yang ketiga, yaitu membuat fitur belajar menjadi penerjemah agar semakin banyak relawan yang dapat membantu. Kemudian untuk aplikasi berikutnya adalah Petralex Hearing Aid. Nah, untuk aplikasi ini memiliki kelebihan yaitu membantu pengguna mendengar tanpa penerjemah dan memiliki kekurangan yaitu keterbatasan hardware sehingga dapat menghambat kinerja dari aplikasi tersebut, dan ada keterlambatan suara dalam penggunaan serta tidak dapat digunakan oleh penderita tunarungu total. Dan potensi pengembangan dalam aplikasi ini yaitu memberikan daftar alat atau hardware yang kompatibel dengan aplikasi. Kemudian aplikasi terakhir yaitu Roger Voice. Nah, untuk aplikasi ini sendiri memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan secara mandiri tanpa penerjemah. Dan kekurangan dari aplikasi ini adalah keterbatasan wilayah atau negara pengguna. Nah, kemudian untuk potensi pengembangan dari aplikasi ini yaitu penambahan wilayah dan negara pengguna dan mengembangkan user interface agar lebih menarik untuk digunakan. Oke, untuk yang berikutnya, untuk mengenai ide aplikasi dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Jenny Leviana. Saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ide aplikasi ini. Aplikasi yang kami buat ini ditujukan kepada orang-orang yang tunawicara. Kami memberikan fitur penerjemah dan pembelajaran bagi orang tunawicara dan pula orang normal. Nah, aplikasi ini dapat digunakan untuk semua umur, tetapi diutamakan kepada anak berusia di atas 3 tahun hingga lansia untuk memaksimalkan potensi pembelajaran pada aplikasi ini. Nah, lalu fitur aplikasi ini utamanya ada 2, yaitu pembelajaran bahasa isyarat. Nah, pembelajaran dapat dibedakan antara normal dengan yang tunawicara. Perbedaan ini berfungsi agar pembelajaran lebih efektif. Lalu yang kedua, pembelajaran akan dibagi dengan level-level sesuai kemampuan, dan yang
ketiga, kami juga menyediakan tutor untuk membantu secara langsung dalam pembelajaran bahasa isyarat. Nah, tidak lupa juga kami akan menambahkan fitur tryout. Nah, fitur tryout itu tidak harus dilakukan, tetapi hanya sebagai tambahan untuk membantu pembelajaran saja. Nah, lalu ada penerjemah bahasa isyarat. Yang pertama, kami menyediakan fitur gambar dan video untuk memberikan terjemahan. Lalu kami juga menyediakan fitur untuk menerjemahkan gerakan melalui kamera pengguna. Dan yang ketiga, bahasa penerjemahan akan dimulai dari bahasa isyarat yang paling umum digunakan, seperti ESL maupun BSL. Nah, lalu mengapa kita menggunakan ide ini? Nah, karena masih banyak orang yang kesulitan untuk berkomunikasi jika dihadapkan dengan tunawicara, sehingga tunawicara memiliki hambatan besar dalam komunikasi atau menyampaikan pendapat. Nah, jadi aplikasi ini dengan kedua fitur tadi cocok agar lebih banyak orang belajar bahasa isyarat dan mengurangi hambatan komunikasi yang dimiliki oleh tunawicara. Nah, untuk itu kami masih ada fitur yang masih kami pertimbangkan. Untuk yang pertama, membaca gerak bibir. Membaca gerak bibir ini kami kesulitan untuk menciptakan artificial intelligence-nya karena gerak bibir sendiri terkadang kita sendiri masih susah untuk membacanya. Nah, dan untuk menerjemahkan bahasa isyarat lewat dalam telepon karena kita tidak memiliki fitur telepon, sehingga kita harus bekerja sama dengan aplikasi lain yang memiliki fitur telepon agar fitur penerjemahan bahasa isyarat melalui telepon ini dapat digunakan. Lalu berikut ada logo aplikasi kami. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada Josensia. Baik, terima kasih. Berikut adalah flowchart dari aplikasi kami. Aplikasi kami dimulai dari sini, di tanda start ini. Nah, setelah Anda memulai aplikasi, Anda akan dipertimbangkan dalam dua tipe. Apakah Anda sudah pernah menginstal dan menggunakan aplikasi kami, ataupun Anda baru menggunakan. Nah, jika Anda baru menggunakan atau baru menginstal aplikasi kami, Anda akan langsung dimasukkan dalam quick tutorial page atau halaman tutorial singkat. Nah, bagi yang sudah menginstal atau menggunakan aplikasi kami, Anda akan langsung dimasukkan dalam login page atau halaman login. Nah, dalam login page ini Anda bisa login dengan username dan password yang sudah ada, ataupun Anda bisa register terlebih dahulu bagi yang belum punya password dan username yang bisa login ke aplikasi kami. Nah, setelah itu Anda akan masuk ke dalam main menu. Di main menu ini juga ada setting. Setting ini untuk apa? Setting ini untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna dengan memperbolehkan penggunanya memodifikasi penggunaan fitur-fitur dalam aplikasi. Nah, di main menu sendiri ada fitur-fitur utama dari aplikasi kami, yaitu Sign Translate, Sign Tryout, dan Sign Learn. Nah, Sign Translate ini adalah fitur aplikasi kami yang mengubah dari bahasa isyarat ke dalam bahasa yang bisa dicerna atau dimengerti oleh orang normal, seperti kita-kita. Nah, untuk Sign Tryout dan Sign Learn ini adalah termasuk pembelajaran yang dibagi dua yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Sign Tryout ini Anda bisa melatih skill Anda, pemahaman Anda tentang bahasa isyarat, dan Sign Learn ini Anda bisa berlatih atau mempelajari apa itu bahasa isyarat. Nah, semua pengaturan, semua perubahan yang dilakukan oleh pengguna akan dimasukkan dalam server kami. Nah, untuk itu kebocoran data dari pengguna itu sangat-sangat minimal, sehingga aplikasi kami aman untuk digunakan. Next. Nah, berikut ini adalah tampilan mockup dari aplikasi kami. Next. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah halaman awal ketika Anda membuka aplikasi. Next. Berikut ini adalah tutorial singkat bila Anda baru saja menginstal atau menggunakan aplikasi kami. Next.
Nah, berikut ini adalah login page dari aplikasi kami beserta register page yang ada di sebelah kanan. Next. Nah, berikut ini adalah halaman utama atau homepage dari aplikasi kami. Bisa dilihat bahwa fitur-fitur aplikasi kami sudah ada nampak di depan. Next. Nah, berikut ini adalah setting yang memudahkan dan menyamankan pengguna kami untuk menggunakan fitur aplikasi. Next. Nah, fitur pertama adalah translate page atau halaman translate. Di sini Anda bisa mengubah dari bahasa isyarat ke dalam bahasa yang dimengerti oleh orang normal. Next. Nah, berikutnya adalah halaman pembelajaran, yaitu learn page. Nah, di sini Anda bisa mempelajari apa itu bahasa isyarat, bagaimana menggunakannya, dan sebagainya. Next. Nah, kita masuk ke dalam tryout page atau halaman coba-coba. Nah, di sini Anda bisa mencoba seberapa paham Anda mengenai materi yang sudah disampaikan di learn page atau halaman pembelajaran tadi. Next. Nah, berikut ini Anda akan disajikan video singkat mengenai mockup dari aplikasi kami. Selamat menikmati. Baik, sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada salah-salah kata dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.